Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya dari kelas Ranpel A, Rancangan Penelitian A, dengan NIM 230101181130109 dengan asisten Muhammad Kholis Fikri. Di sini saya akan menjelaskan usulan penelitian kami dengan judul pengaruh jerami padi fermentasi dengan dua starter yang berbeda sebagai pakan terhadap pertambahan bobot badan harian sapi potong. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakangnya. Latar belakang, sebagian besar petani memiliki penghasilan sampingan yaitu sebagai peternak. Ternak yang paling banyak dimiliki adalah sapi potong. Hasil samping pertanian berupa jerami padi sering dimanfaatkan sebagai pakan sapi. Jerami biasanya diberikan pada sapi setelah dikeringkan tanpa dilakukan perlakuan khusus lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian pakan jerami padi tanpa perlakuan adalah kurangnya pengetahuan petani terhadap pengolahan jerami padi untuk meningkatkan kualitasnya. Sapi di desa memiliki ukuran yang relatif kecil. Hal ini karena kurangnya nilai gizi pada pakan. Jerami padi kering dinilai belum dapat mencukupi kebutuhan gizi. Bobot badan yang kecil akan berpengaruh pada daging yang dihasilkan, terlebih dengan ukuran yang kecil. Sapi cenderung kalah bersaing dalam penjualannya, maka dari itu diperlukan perlakuan khusus pada pakan sapi. Dalam upaya meningkatkan nilai gizi dengan tetap memanfaatkan jerami padi, maka dilakukan fermentasi pada jerami padi. Jerami padi akan diberikan perlakuan dengan menggunakan urea, starter, dan air. Jerami padi yang difermentasi dengan menggunakan urea diharapkan akan meningkatkan kebutuhan gizi sehingga meningkatkan bobot badan pada sapi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh fermentasi pada jerami padi sebagai pakan ternak terhadap pertambahan bobot badan dengan meningkatkan kualitas dan gizi dari jerami padi tersebut. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui dan memahami metode fermentasi yang diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai gizi jerami padi sehingga terdapat pertambahan bobot badan yang lebih tinggi. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Penelitian ini dilakukan di kandang dengan ketinggian yang sama serta pemberian dedak padi yang sama. Untuk unit yang digunakan yaitu 20 sapi potong jenis kelamin jantan berumur 1,5 tahun dengan berat 500 kg sampai dengan 600 kg. Metode penelitian yang digunakan T1 yaitu dedak padi ditambah jerami padi kering. Kemudian T2 yaitu dedak padi ditambah jerami padi fermentasi dengan starter EM4. Kemudian T3 yaitu dengan padi dan jerami kering dan jerami fermentasi dengan starter EM4. Kemudian T4 dengan dedak padi ditambah jerami padi fermentasi dengan starter Starbio probiotik. Kemudian T5 yaitu dengan dedak padi ditambah jerami kering ditambah jerami fermentasi dengan starter Starbio probiotik. Adapun parameter penelitian. Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah jumlah konsumsi dan pertambahan bobot badan pada sapi potong. Jumlah konsumsi dihitung dengan mengurangkan jumlah pakan yang diberikan dengan jumlah sisa pakan. Pertambahan bobot badan dihitung dengan mengukur pertambahan ukuran panjang badan, lingkar dada, lingkar pundak, dan bobot badan yang diukur 1 minggu sekali. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan pada penelitian ini.
Suatu penelitian dilakukan untuk mengkaji PBPH sapi potong terhadap pemberian jerami padi fermentasi dengan 2 starter yang berbeda. Nah, di dalam tabel terdapat 5 kali perlakuan dengan 4 kali ulangan berupa PBPH. Sini ada total, kemudian ada rataan. Nah, kemudian menghitung DB total. DB total itu dengan rumus R kali T dikurangi 1. Hasilnya 19, kemudian perlakuannya T dikurangi 1, hasilnya 4, kemudian ada galat T dikali R kurangi 1, hasilnya 15, kemudian ada DB galat dengan DB total dikurangi DB perlakuan, hasilnya 15. Kemudian ada pun faktor koreksi dengan rumus G kuadrat dibagi N dengan hasil 10,48352. Kemudian menghitung JKX, kemudian menghitung JKX dengan jumlah XI kuadrat dikurangi FK. Nah, di sini tiap datanya dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan, kemudian dikurangi FK dengan hasil 0,06848. Kemudian menghitung JKT. JKT dengan rumus jumlah TI kuadrat dikurangi FK dibagi R. Nah, dari sini itu dengan cara total dari tiap T dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibagi dengan R yaitu 4, kemudian dikurangi FK, ketemu hasil 0,06533. Kemudian menghitung JKG. JKG itu dengan rumus JKX dikurangi JKT dengan hasil 0,00315. Kemudian menghitung KT perlakuan dengan rumus JKT dibagi T-1 dengan hasil 0,0163325. Dan menghitung KT galat dengan rumus JKG dibagi TR-1 dengan hasil 0,00021. Kemudian menghitung F hitung. F hitung menghitung dengan cara KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Hasilnya 77,77389095. Nah, dari F tabel dengan F1 sama dengan 4 dan F2 sama dengan 15 akan bernilai 3,06 pada 5%, taraf 5%, dan 4,89 pada taraf 1%. Nah, kemudian ini adalah tabel sumber keragaman. Ada perlakuan, galat, dan total. DB-nya 4, galatnya 15, total 19. Kemudian JK perlakuannya 0,06848, galatnya 0,06533, totalnya 0,13381. Kemudian KT dengan perlakuan 0,0163325 dengan galat 0,00021. Kemudian dengan F hitung 77,77 dengan taraf signifikan 1% dan pada 5% 3,06, pada taraf 1% di F tabel 4,89. Kemudian menghitung CV. Pertama yaitu dengan menghitung rataan total terlebih dahulu dengan rumus G dibagi dengan N. 14,48 dibagi 4 kali 5, ketemu hasil 0,724. Nah, dari rataan total tersebut maka kita dapat menghitung CV. CV itu dengan rumus akar KT galat dibagi dengan rataan total dikali 100%, yaitu akar 0,00021 dibagi 0,724 dikali 100%, ketemu hasil 2,00157134 dibulatkan menjadi 2,00%. Nah, kemudian kesimpulannya
yaitu satu diterima pada taraf signifikasi 1%. Minimal ada satu perlakuan pemberian jerami fermentasi dengan 2 starter yang berbeda yang mempengaruhi PBBH sapi potong. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.